Selamat, kami dari kelompok 9 dengan saya yang bernama Sahid Saya Sakidakah. dan dengan narasumber yang bernama Kak Tiara. Di sini kami akan mewawancarai Kakak dengan soal pertama, apakah ada syarat-syarat untuk menjadi OSIS dan ketua OSIS, Kak? Nah, untuk syarat-syarat tersebut kita bisa mengambil formulir terlebih dahulu ke ruang OSIS yang telah dibuat oleh panitia-panitia yang akan kita adakan pemilihan ketua OSIS. Nah, dari itu mungkin kita mengambil formulir tersebut dulu. Nah, kalau sudah kita ambil, kita isi formulir itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera. Nah, untuk kita sudah itu, kita kumpulkan lagi ke kakak panitianya yang memberikan formulir tadi. Nah, untuk di situ nanti ada tahap kedua. Untuk pengambilan formulir tersebut ada tahap kedua. Untuk misalnya ada tertera di situ, biasanya ada pemilihan untuk misalkan ada pengurus inti dan pengurus biasa. Nah, kalian bisa di situ memilih untuk jadi pengurus biasa atau pengurus inti. Nah, kalau kalian terpilih menjadi pengurus inti, calon ketua OSIS, nah kalian di situ akan mendebatkan visi misi. Nah, di situ kalian akan mendebatkan visi misi kalian. Mungkin di situ nanti ada beberapa orang yang akan terpilih menjadi kandidat. Mungkin itulah syarat-syarat yang akan kita laksanakan kalau mau mencalonkan diri sebagai pengurus OSIS. Boleh lanjut, Kak? Boleh. Apa tugas-tugas yang harus dilakukan oleh OSIS? Nah, kalau tugas-tugas yang kita harus lakukan menjadi pengurus OSIS, yaitu di situ kita sudah membicarakan program kerja kita. Dari awal kita menjadi pengurus OSIS, kita sudah menentukan program kerja kita ke depannya nanti bagaimana. Dan di situ ada program mingguan, ada program bulanan, dan ada program tahunan. Nah, kalau untuk program mingguan, kita setiap Sabtu ke sekolah, kita akan membersihkan lingkungan sekolah. Dan kalau kita ada tugas proyek, di situ kita juga akan membuat proyek setiap minggunya. Tetapi untuk proyek ini kita laksanakan itu secara kegiatan tahunan. Nah, kalau setiap tahunan itu kita ada proyek yang kita hasilkan dari OSIS tahun periode tersebut. Nah, kita misalkan, seperti yang kita tempati sekarang. Nah, di sini ada proyek-proyek yang tahun lalu yang dikerjakan oleh OSIS tahun lalu. Nah, mungkin itu kegiatan-kegiatan di pengurus OSIS, dan juga ada banyak kegiatan perlombaan yang kita akan menjadi panitia di setiap perlombaan itu. Mungkin hanya itu kalau kerjaan di pengurus OSIS. Lalu bagaimana cara melakukan pemilihan OSIS, Pak? Nah, untuk pemilihan OSISnya kita ada panitia. Panitia itu kita buat di tersebut itu jadi panitia sebelumnya yang telah menjadi pengurus OSIS. Nah, di situ kita ada panitia yang akan menyelenggarakan pemilihan tersebut. Dan di situ juga kita akan mendebatkan visi misi mereka. Dan kami sebagai panitia, jadi sebagai panitia kami akan memilih visi misi mana yang patut yang kita pilih menjadi calon ketua OSIS. Nah, di situ kami setelah mendebatkan visi misi, kami memilih beberapa kandidat sebagai panitia untuk memilih beberapa kandidat yang akan menjadi ketua OSIS di periode tahun berikutnya. Di situ mereka akan juga menyampaikan visi misi mereka kepada seluruh siswa nantinya. Dan setelah beberapa hari setelah itu kita ada penyoblosan itu terhadap 4 kandidat tadi. Itu siswa yang akan menyoblos mereka. Nanti siapa suara terbanyak, maka dialah yang akan menjadi ketua OSIS di periode tahun berikutnya. Selanjutnya, apakah OSIS memiliki peraturan untuk anggotanya? Nah, untuk peraturannya mungkin ada beberapa peraturan yang kita harus taati. Itu pasti ada. Kalau tidak, pasti kita akan kacau balau istilahnya. Nah, untuk itu kita punya peraturan. Yang pertama itu misalkan kalau ada setiap rapat kita harus
menghadiri rapat tersebut. Dan kalau kita disuruh ke sekolah kita harus datang. Kalau memang bisa datang, kalau memang nggak bisa, memang itu harus izin dulu terlebih dahulu kepada sekretaris. Selanjutnya, apakah tanggapan kakak tentang sistem demokrasi di media sosial? Kalau sistem demokrasi di media sosial, kita harus menggunakan media sosial itu sebagai sarana kita untuk kepentingan kita. Kalau tidak perlu, tidak usah kita gunakan. Tetapi kita harus bijaksana dalam menggunakan sistem media sosial. Kalau tidak, kita akan berdampak buruk kepada kita sendiri. Terutama kita akan dihujat oleh orang kalau kita melakukan hal yang tidak bermanfaat, dan juga kita akan, kalau ada hal buruk pasti orang akan menghujat kita. Nah, jadi maka dari itu kita harus bijak dalam melaksanakan media sosial. Selanjutnya, apa yang kakak ketahui tentang cara pemilihan OSIS? Untuk tata cara pemilihan OSIS, kita sebagaimana cara persyaratan tadi,